UNHAS sebagai satu-satunya PTNPH di Timur ini sesungguhnya adalah aset kita di Timur, ya, kebanggaan kita di Timur, dan merupakan harapan, boleh dikata terlalu berat, terlalu besar harapan dari seluruh jejaring perguruan tinggi negeri di kawasan Timur Indonesia, karena dalam konteks persaingan secara nasional hanya UNHAS yang bisa berada di papan atas bersaing dengan mereka. Yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Saliki atau Pak Ahmad Bahar, bagaimana kemudian UNHAS bisa berada di papan atas. Misalnya ketika kita bersaing di SDGs Sustainable Development Goals 14 itu tidak mudah. Kita harus bersaing dengan PT-PT besar, lima besar, kita harus panel dengan universitas seperti ITS, UPD, UI, IGF, dan seterusnya. Itu harus diakui bahwa UNHAS itu punya nyali, ya, bisa bersaing dengan mereka. Karena kenapa? Ibarat kendaraan, mereka lebih duluan akhir, lebih kuat, mesinnya lebih kuat, tapi kemudian pendanaan besar akibat kalau dibandingkan dengan UNHAS. Kemudian untuk prestasi tunggu dulu, yang sudah bisa bersaing. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Saya sangat berharap bahwa siapapun yang ingin mengganggu UNHAS itu tolong dipikirkan baik-baik, ya, bahwa aset ini jangan sampai terganggu. Ini adalah kebanggaan Indonesia Timur khususnya. Kalau UNHAS sudah jatuh, UNHAS sudah kolaps, maka apalagi kita bisa banggakan? Padahal perguruan tinggi adalah kunci dan kemajuan suatu bangsa, kunci peradaban suatu bangsa, dan di Timur insyaallah di bawah dan saya kita jaga bersama sehingga prestasinya tetap berulang, prestasinya tetap di papan atas walaupun tentu persaingan sangat berat. Nah, peran dari teman-teman wartawan, kami juga tidak anti kritik, sepakat kalau ada informasi yang kurang bagus tolong disampaikan. Ini kenapa ada begini, jangan langsung diberitakan, karena langsung diberitakan memang ada hak jawab, tapi kan kita repot nih. Kalau UNHAS kemudian repot, habis energinya hanya untuk mengklarifikasi, itu artinya apa? Tidak akan cukup energi kita bersaing dengan mereka. Saya kira alhamdulillah akhir-akhir ini bagus. Saya sangat mengapresiasi teman wartawan yang cukup positif melihat UNHAS, sehingga kita baik apakah UNHAS itu kemudian masih kelihatan masih mayoritas. Sedikit-sedikit ada berita yang kurang bagus, ya boleh buat, ya saya juga pasrah saja dan bisa melarang, tentu karena itu hak media. Cuma kalau boleh saya mengatakan sebagian itu sesungguhnya kalau diklarifikasi tidak perlu muncul lah, ya. Jangan jadi judul, jangan jadi hal-hal yang kemudian membuat masyarakat itu hanya membaca judul kemudian menentukan sendiri isinya, menentukan jadi opini ya, kemudian mengganggu. Sehingga saya sekali lagi mengapresiasi teman media untuk mungkin mencari informasi penjelasan yang selalu saya minta ada buka sebagai. Nah, untuk mendapatkan varietas unggul itu tidak mudah, ya, tidak sama dengan menemukan spesies. Untuk para peneliti itu juga tidak mudah, tapi khusus untuk mendapatkan varietas baru yang bisa diterima, bisa dilepas oleh menteri, itu prosesnya sangat panjang. Kita harus punya breeder, ya. Breeder itu bekerja tahunan untuk mendapatkan induknya, kemudian kombinasi antara ini hibridanya untuk menemukan indukan yang benar, yang baik, untuk menghasilkan bibit unggul yang kemudian bisa disebarkan. Itu memerlukan penelitian yang sangat panjang, ya. Kemudian analisa yang sangat ribet, dan kemudian dicoba yang sangat banyak, sehingga untuk mendapatkan jagung-jago ini yang saya pikir kemarin saya berusaha untuk mengganti namanya sebenarnya, tapi breedernya tidak mau, ya. Prof. Hasan mengatakan ada lagi nama yang cocok karena ini jagung tetap selama usianya UNHAS 68 tahun saat ini, tidak 68 itu baru pertama kali UNHAS melepas satu benih unggul baru pertama kali. Sehingga ini adalah hal yang sangat penting bagi kami untuk menjadi tonggak sejarah bahwa UNHAS bisa juga, UNHAS bisa tonji, ya, untuk menghasilkan. Kita itu kan mungkin teman-teman tahu bagaimana kemudian banyak benih yang berkembang di Sulawesi Selatan itu kan, misalnya dari dulu ada ayam Bangkok
tahu kan kenapa ya bangkok? Kalau breeder ini bangkok sana, ada jamu bangkok. Ya akhirnya bangkok itu seolah-olah adalah varietas unggul. Maka melekat kalau besar dia bangkok. Padahal itu nama kota. Nah, artinya apa? Memang kita harus keluar dari zona miskin benih unggul. Sehingga lunas insya Allah setelah jagung-jagung itu lepas, kemudian ada 1, 2, 3, mungkin ada 5 atau 6. Nanti mungkin teman-teman wartawan bisa langsung bertanya ke Prof. Asrai sebagai breedernya, karena breeder itu memang orang yang harus serius. Itu lebih detail, saya bukan ahlinya, tapi intinya adalah saya mengapresiasi tim breeder ini yang akhirnya berhasil menemukan varietas yang setelah diuji coba. Dan kenapa harus diuji coba di berbagai tempat ya, karena ini harus dilepas ke seluruh Indonesia. Jangan sampai jagung ini kalau ditanam misalnya di Maluku sana, atau ditanam di Sumatera, ditanam di Jawa, justru tidak berkembang ya. Makanya di seluruh Indonesia harus ada wilayah yang mewakili ya. Tapi juga tidak perlu di setiap kabupaten, karena ini bukanlah perwakilan organisasi. Ini adalah perwakilan istilahnya itu climate ya, ketinggian, elevasi. Maka ada dataran rendah, dataran tinggi, dataran tengah, dan seterusnya, mewakili microclimate dan lain-lain ya, dan mewakili musim. Sehingga jagung ini harus terbukti memiliki keunggulan di semua tempat, di semua musim. Tentu nanti akan dikombinasi dan memang dari 5-6 varietas itu kemudian bisa dipastikan bahwa ini sudah teruji beberapa kali diuji. Makanya itu lah mungkin Menteri mengatakan oke, ini sudah bisa dilepas kalau belum lolos uji ya. Lolos uji ini luar biasa, dan kita sangat berharap mulai tahap bulan ini di kebun percobaan Jonas di besar 15 hektar di Moncoloe itu sudah kita produksi yang satu ya. Jadi benih ini ibaratnya begini, ada parent stock ya. Ada ayam, ada ibu. Walaupun ini bukan binatang ya. Ada jadi dua spesies, dua varietasnya digabung kemudian menghasilkan R1. Nah, R1 inilah yang kemudian dikembangkan untuk menjadi benih ya. Sehingga tidak bisa kemudian setelah dipelihara masyarakat, jagungnya besar, lalu kemudian masyarakat mau menggunakan benih biji jagung itu untuk ditanam, nggak bisa ya. Dia harus menggunakan parent stock. Disinilah kenapa penting yang namanya breeder untuk jagung, dan ini akan menjadi hak UNHAS untuk mengembangkan ya, hak patennya UNHAS, hak produksinya UNHAS, dan juga nanti hak untuk di komersialisasi disebarkan untuk kemudian kerjasama tentu bekerjasama dengan berbagai pihak. Jadi Kementerian Pertanian telah melepas kemarin sudah tanda tangan kemudian, dan itu artinya apa, sudah sah untuk kemudian bisa menjadi penyaing dengan stok benih dan lain dari tempat lain. Nah, benih yang ada saat ini teruskan saja, nanti mungkin Pak Sky bisa lebih jelas bahwa itu hampir semua benih yang unggul itu berasal dari luar negeri. Masa kita orang Indonesia sudah dari dulu nenek moyang kita pelihara jagung, masa untuk produksi jagung yang lebih baik kita harus ambil perusahaan luar negeri untuk membuatkan kita benih jagung? Itu nggak bagus itu buat bangsa ini. Nah, UNHAS alhamdulillah maupun seluruh bangsa Indonesia itu harusnya berbangga bahwa akhirnya produksi anak bangsa sendiri itu bisa kemudian tanpa campur tangan dari multinasional, tidak perlu lagi internasional campur tangan untuk menghasilkan benih buatan sendiri. Itulah kenapa disebut jagung-jagung ya. Sayang sekali kemudian ketika disingkat menjadi JJUH. Karena itu orang bilang betul yang narsis, tidak ada sama sekali ya. Tapi Allah saya berusaha sebenarnya untuk mengatakan jangan, saya tidak suka itu. Tapi aku berbuat anggaplah itu pengorbanan saya korban perasaan juga dipakai. Kalau saya besar-besarkan ya, nanti jangan sampai ini ada hubungannya dengan nama rekornya. Kebetulan saya ya. Nah, saya kira untuk jagung ya, jadi tahun ini juga kita akan melepas juga namanya ayam. Nah,
ada ayam jago juga nanti, namanya bukan lagi jago karena nanti sudah ada jagungnya ya. Nanti ayam UNAS itu kan lambangnya ayam kan, masa UNAS lambangnya ayam tidak pernah memproduksi benih ayam unggul. Nah hari ini saya ingin mengatakan bahwa tunggu tanggal mainnya, tidak lama lagi setelah 2 tahun kita kembangkan terus, perbaiki terus kualitasnya, maka insya Allah varietas ayam khusus untuk bisa kemudian menjadi salah satu varietas ayam yang akan mewarnai lah, mudah-mudahan nanti akan juga mewarnai Indonesia, ayam lokal yang kemudian memiliki kualitas yang sudah produktif dan seterusnya. Ini juga bagus nanti untuk kita kemudian kembangkan. Tapi ini belum, kenapa saya cerita ini karena kita lagi bersemangat ya, kita bersemangat untuk bisa kemudian menjadi pemain, menjadi tuan rumah di negara sendiri untuk menghasilkan benih-benih unggul yang diperlukan oleh anak bangsa. Ya, jadi bukan hanya tadi jagung, kemudian kita juga ayam, kemudian nanti mungkin akan ada tentunya lain termasuk padi, ya terutama untuk yang kita butuhkan, terutama kalau kaitannya dengan perubahan iklim. Ya. Nah, khusus untuk tadi nanti Pak Wesa akan jelaskan lebih khusus karena beliau penanggung jawab dari Pak Baru. Tadi sejak saya jadi direktur, saya ingat itu sering kita umumkan dan ini boleh diumumkan oleh saudara-saudara wartawan bahwa barang siapa ada yang menemukan orang yang mengatasnamakan UNHAS untuk menerima atau menyalurkan jasa di dalam penerimaan mahasiswa baru dengan pembayaran, maka tolong dilaporkan, insya Allah kita bersama-sama tangkap. Ya, kalau bukan perlu atau mengatakan ini namanya ini alamatnya, ayo pasti kita tangkap. Kalau dia dosen, dia pegawai, maka pasti kita pecat. Itu sudah sering kita sampaikan. Kalau dia orang luar, keluarga apapun itu, kita pasti akan proses. Terutama kalau ada bukti dan kemudian bukan berdasarkan isu tentu ya. Kalau ada bukti nyata, ini kita harapkan juga masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan dan juga percaya pada pengumuman yang dikeluarkan secara resmi oleh UNHAS bahwa tidak ada lembaga orang yang boleh mengatasnamakan UNHAS di dalam menerima jasa di dalam memuluskan seseorang untuk masuk ke UNHAS. Memang dulu sering ada gosip-gosip pada isu-isu barangkali juga terjadi, tapi kali ini kita sudah betul-betul akan memutus rantai itu dan tolong mungkin teman-teman wartawan juga ikut memperluaskan informasi. Jangan ada percaya kalau ada orang termasuk keluarga siapapun ya yang mengatakan bahwa bisa dibantu melalui jasa seseorang itu atau suatu lembaga atau apapun. Kira itu ya. Lebih jelasnya Pak W1 menjelaskan tentang intinya kenapa kita juga memasukkan POSK tentang manusia yang saat ini. Tapi tentu ada persyaratan tambahan yang habis, tapi tidak semua juga harus masuk di suatu fakultas tertentu. Kalian FKG sudah ada permintaannya, kedokteran 1 juga kita satu ya. Tapi jumlahnya tentu dibatasi ya. Jadi nanti kita berharap bahwa teman-teman di daerah dimanapun di pesantren kita bersemangat melalui jalur hafiz. Kalau nilainya 14 hafiz itu memungkinkan untuk kita masukkan di fakultas favorit termasuk kedokteran, tapi jumlahnya juga itu sangat terbatas, mungkin 1 per tahun, tapi tetap dilihat dari kompetisi nilainya ya. Sehingga nanti kita berharap bahwa bisa masuk di fakultas manapun juga yang kemudian cocok dengan nilainya. Itu yang satunya akan jelaskan teman. Saya kira tanya Pak Ade dari saya, apakah ada lagi? Jawabnya, ya. Saya bagi tugasnya. Nanti jadi mohon maaf. 11.427 mahasiswa yang akan kita terima, semua jenjang sarjana dan vokasi. Sarjana ada 70 program studi sarjana dan ada 11 untuk program sarjana terapan atau D4 diploma. Kan kita ada vokasi ya. Nah itu vokasi ada 11 program studi. 11.427 totalnya yang diterima. Nah tadi untuk saya tambahkan tadi penjelasan dari Pak Rektor untuk jalur POSK prestasi olahraga seni dan keilmuan
itu tahun-tahun sebelumnya sudah ada juga untuk tahfiz, tapi tidak semua program studi. Yang tidak masuk itu adalah kedokteran gigi, kedokteran hewan, dan psikologi. Untuk tahun ini kita buka semua. Jadi untuk menghargai Oscar. Jadi tahfiz sekarang boleh masuk di kedokteran. Dan kedokteran itu kuotanya sudah ada 2. Kita buka untuk 2 kuota di kedokteran. Kemudian kedokteran gigi juga 2. Rencana putra putri. Nah, tapi 30 juz. Ya, kedokteran hewan 1 dan psikologi juga 1. Ya, ini alhamdulillah ya, kita sudah bisa meyakinkan Ibu Dekan dengan Kaprodinya untuk 3 program studi ini untuk buka untuk jalur tahfiz, sehingga semua sekarang di program studi sarjana maupun vokasi itu bisa menerima jalur tahfiz. Jadi sesuai dengan keinginan. Ya, seperti itu ya. Prodi apa yang terbanyak mau diterima? Sebenarnya ada datanya di Sidata itu kalau kita mau, tapi terus saya mengerti. Yang jumlahnya kesalahannya di sini tidak dijumlah. Tidak dijumlah ini, karena ada SNPP, ada SNPT, tidak masuk di jumlah. Ada yang 350, ini fakultas FKM, hukum juga banyak juga. Ada 450 ini ada peternakan. Nah, ini 530 itu fakultas hukum itu 530. Nanti saya share. Oh iya, siap. Ya, ada ini termasuk mereka bisa diterima total ya. Kalau jalur tahfiz semua prodi ada masing-masing 1. Tidak masing-masing 1. Nanti kita lihat kan. Jadi mereka berminatnya di mana? Kita lihat tesnya juga nanti kita lihat. Jadi di samping kita lihat bahwa dia memang juga menghafal, dia juga harus kan sebenarnya itu ada yang sekolah yang tidak ini apa istilahnya, sekolah tahfiz tapi tidak punya ijazah kan, tetap harus punya ijazah ini, ijazah SMA atau sederajat, tetap harus ada. Ya. Tidak ada kuota yang khusus diberikan untuk tahfiz. Ada kuotanya kan, nanti kalau mendaftar itu kan anak-anak mahasiswa kita kadang yang mendaftar itu tidak dia masuk, ada beberapa memang yang bekal ada punya prestasi keilmuan seperti tahfiz, tapi biasanya tidak memilih dia sudah punya ada pilihan kan. Nah, pilihannya itu nanti terserah dia mau masuk di mana, kami bisa fasilitasi karena sekarang sudah terbuka semuanya. Jadi tidak ada kuota khusus. Maksudnya mau diterima di tiap prodi, tapi kalau tidak ada pendaftarnya, nah gitu. Kalau ada tahfiz kita tetap terima. Kemudian nanti kita lihat mereka mengambil jurusan apa. Sekarang sudah terbuka semua. Mulai dari dulu kan kedokteran gigi, kedokteran hewan dengan psikologi belum terbuka. Sekarang terbuka semua. Jadi kalau ada yang memenuhi syarat, boleh dia pilih yang mana program studi sekarang. Bidik misi juga tetap terbuka. Ya, jadi bidik misi dulu bidik misi, sekarang KIK kuliah. Ya, ada kartu Indonesia Pintar kuliah sekarang. Tetap ada itu terbuka. Dan ini juga yang kemarin yang seleksi nasional berbasis prestasi, berdasarkan prestasi itu kurang lebih hampir 800 yang kita terima. Termasuk Unhas yang menerima KIK kuliah yang masuk ke top 10 kalau tidak salah, itu ada juga datanya. Penerima yang KIK kuliah. Oke ya. Kalau masih ada nanti data